Simpson, orang Filistin menyerangmu. Halo adik-adik semua. Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul Simpson. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 51 ayat 12. Mari kita baca ayat hafalannya bersama-sama ya. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Pernahkah adik-adik melakukan sesuatu yang adik-adik tahu adalah hal yang salah? Bagaimana perasaan adik-adik? Pasti adik-adik merasa bersalah, ya kan? Nah, adik-adik, mungkin itulah yang dirasakan Simpson. Dia mengabaikan rencana Tuhan lagi dan lagi. Tetapi Tuhan tidak menyerah pada Simpson. Tuhan itu memang luar biasa. Mari kita dengarkan kisahnya. Simpson tumbuh dewasa mendengar ibunya bercerita tentang rencana khusus Tuhan untuk hidupnya. Ibu Simpson sering bercerita tentang malaikat yang telah berbicara kepadanya dan ayah Simpson yang bernama Manoah sebelum Simpson lahir. Malaikat itu memberitahu mereka bahwa rambut Simpson tidak boleh dicukur. Simpson akan menjadi seorang nazir Allah yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Tuhan telah berjanji, selama engkau tidak mencukur rambut Simpson, aku akan memberinya kekuatan. Tuhan ingin Simpson menggunakan kekuatannya untuk memimpin bangsa Israel melawan orang Filistin. Tetapi Simpson tidak mengikuti semua perintah Tuhan. Simpson menginginkan jalannya sendiri. Dia ingin mengikuti keinginannya sendiri, bukan keinginan Tuhan. Meskipun Simpson terus tidak menaati Tuhan dan melakukan apa yang diinginkannya sendiri, Tuhan masih bekerja bersamanya untuk menjatuhkan orang Filistin. Suatu hari, Simpson pergi ke kota Gaza untuk menemui seorang wanita di sana. Kemudian, orang-orang Gaza mengepung tempat di mana Simpson berada. Beberapa pria berbisik-bisik sambil mengepung tempat itu. Tempat ini sudah dikepung, kata mereka. Kita akan membunuhnya sebelum matahari terbit. Syukurlah, Tuhan itu sungguh baik. Meskipun Simpson telah meninggalkan Tuhan, Tuhan masih bersamanya. Pada waktu tengah malam, Simpson pergi ke pintu gerbang kota. Tetapi pintu gerbang itu terkunci. Apakah adik-adik tahu yang Simpson lakukan? Simpson memegang kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintunya. Dia mencabut dan mengangkat semuanya, lalu berjalan pergi. Orang Filistin terheran-heran. Tidak lama setelah peristiwa ini, Simpson pergi menemui seorang wanita Filistin bernama Delila. Ketika para pemimpin Filistin mengetahui hal ini, mereka pergi menemui Delila. Kami akan memberimu banyak uang jika engkau mengetahui rahasia kekuatan Simpson. Janji mereka pada Delila. 3 kali Delila memohon Simpson untuk menceritakan rahasianya. 3 kali juga Simpson berbohong. 3 kali dia mengikat Simpson lalu berseru kepadanya, Orang Filistin menyerang engkau, Simpson. 3 kali juga Simpson lolos dengan mudah. Engkau tidak mencintaiku. Delila akhirnya berkata demikian kepada Simpson. Jika engkau benar-benar mencintaiku, engkau akan memberitahuku rahasia kekuatanmu. Engkau akan menceritakan semuanya kepadaku. Setiap hari, Delila memohon kepada Simpson untuk menceritakan rahasia kekuatannya. Berulang kali, Delila memohon pada Simpson sampai Simpson tidak dapat lagi menahan diri. Simpson akhirnya menceritakan rahasia kekuatannya.
Jika kepalaku dicukur, aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Kata Simson. Malam itu, Delila mencukur rambut Simson. Kemudian dia berteriak, Simson, orang Filistin menyerangmu. kali ini kekuatan Simson telah hilang dan Tuhan telah meninggalkannya. Orang Filistin menangkap Simson dan mencungkil matanya. Mereka membawanya kembali ke Gaza melalui pintu gerbang yang pernah diangkatnya. Orang-orang Filistin melihat Simson yang sekarang lemah, buta dan tak berdaya. Orang Filistin menyuruh Simson bekerja di penjara. Lambat laun, rambutnya mulai tumbuh kembali. Simson tahu dia telah melakukan kesalahan. Dia berkata kepada Tuhan bahwa dia menyesal dan meminta Tuhan untuk mengampuni dia. Beberapa waktu kemudian, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan bagi Allah mereka, Dagon. Mereka merayakan penangkapan Simson. Saat perayaan berlangsung, Simson dipanggil dari penjara. Di sana, orang-orang mengejek Simson dan mempermalukannya. Akhirnya, Simson meminta untuk beristirahat. Seorang pelayan menuntunnya ke pilar di tengah gedung. Di sana, Simson berdoa, Ya Tuhan Allah, tolong kuatkan aku sekali ini saja ya Allah. Simson merangkul kedua tiang penyangga yang paling tengah di tempat itu dan membungkuk sekuat-kuatnya. Tuhan memberinya kekuatan lagi dan tempat itu runtuh. Simson mati bersama dengan ribuan orang Filistin. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu dia hidup. Tuhan telah memberi Simson kekuatan fisik yang luar biasa, tetapi Simson tidak menaati Tuhan. Simson kuat di luar, tetapi di dalam Simson lemah. Fisik Simson memang kuat, tetapi hatinya lemah. Adik-adik, mari kita meminta Tuhan untuk menguatkan kita baik di dalam maupun di luar, sehingga kita bisa menahan godaan dan selalu melakukan apa yang benar. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Alkitab anak-anak kali ini adalah Tuhan mengasihiku dan dapat bekerja bersamaku meskipun aku melakukan kesalahan. Sampai jumpa di cerita Alkitab anak selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya.